Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Bisnis Digital. Melalui kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk memaparkan materi tentang pemasaran dalam konteks produk dan price. Kami terdiri dari Berliansyah, Nadia Ulfa, Nurul Izzah, dan saya Rahela Putri. Pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Berliansyah. Pengenalan dasar pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang perusahaan punya. Pemasaran merupakan faktor yang penting dalam siklus yang berbulan dan berakhir dengan kebutuhan konsumen. Pemasaran harus dapat menyesuaikan diri terhadap konsumen dengan menafsirkan kebutuhan-kebutuhan konsumen dan mengomunikasikan dengan data-data pasar. Pemasaran memiliki fungsi sebagai pengenalan produk, riset, distribusi, dan layanan penjualan. Pemasaran memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada branding. Merupakan bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Branding sangat membantu untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik dan terkenal. Kedua, ada iklan siaran. Merupakan bentuk pemasaran yang sangat potensial, contohnya adalah menggunakan radio atau TV yang sangat luas jangkauannya. Ketiga, ada multi-level marketing. Merupakan bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Keempat, ada internet atau online. Merupakan bentuk pemasaran yang media pemasaran memiliki jangkauan yang sangat luas. Konsep 4P. Pertama, ada produk. Segala bentuk penawaran yang kita lakukan kepada klien atau konsumer kita yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Kedua, ada price. Jumlah uang yang harus dibayarkan oleh klien untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Ketiga, ada place. Berbagai kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat produk atau jasa mudah diperoleh atau tersedia di tangan konsumen maupun pelanggannya. Keempat, ada promotion. Upaya untuk mengajak para konsumen maupun calon konsumen untuk menggunakan produk maupun jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah sebuah proses identifikasi serta analisis pembeli terhadap produk dan keterkaitan antara kebebasan cari konsumen yang ada di pasar. Segmentasi pasar diperlukan agar perusahaan dapat memasarkan produk secara sempurna dan tepat sasaran. Tujuan segmentasi pasar adalah untuk yang pertama, meningkatkan pelayanan konsumen supaya lebih baik. Yang kedua, membuat strategi pemasaran dapat lebih terarah. Yang ketiga, dapat digunakan buat merencanakan bisnis dan mengevaluasi target. Dan yang terakhir ada dapat mengenal lawan perusahaan. Segmentasi pasar sendiri memiliki syarat untuk pelaku usaha agar dapat berjalan lebih efektif, yaitu harus terukur, terjangkau, mudah dibedakan, dan bisa dilaksanakan. Segmentasi pasar juga memiliki beberapa jenis, yaitu segmentasi perilaku, yaitu membagi konsumen menurut pengetahuan, loyalitas, respon, dan penggunaan konsumen terhadap produk atau jasa. Yang kedua ada segmentasi psikografis, yang artinya membagi konsumen menurut hal yang disukai, aktivitas yang dilakukan, dan pendapat konsumen. Yang ketiga ada segmentasi demografis, yaitu membagi konsumen menurut ciri generik konsumen seperti usia, gender, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan lainnya. Yang keempat ada segmentasi geografis, yaitu membagi konsumen menurut unit geografis yang berbeda, misalnya negara, provinsi, kabupaten atau kota, dan sebagainya. Yang terakhir ada segmentasi waktu khusus, yaitu segmentasi yang dilakukan saat pelaksanaan pemasaran dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah sebuah studi psikologis yang mempelajari perilaku individu atau organisasi terhadap sebuah produk yang bertujuan untuk memahami motivasi konsumen dalam mengambil keputusan terhadap produk tersebut. Perilaku konsumen biasanya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor pribadi, psikologis, dan sosial. Perilaku konsumen dibagi menjadi 5 tipe, yaitu konsumen yang loyal, yang impulsif, suka tawar-menawar, yang hanya melihat-lihat, dan berdasarkan kebutuhan. Perilaku konsumen sangat bermanfaat dalam bisnis, yaitu dapat membantu perusahaan untuk menggunakan strategi pemasaran yang tepat sehingga menghasilkan proses pengembalian keputusan pembelian oleh konsumen. Produk total.
jumlah total output yang dihasilkan dengan menggunakan semua faktor produksi selama periode waktu tertentu. Pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Tujuan pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lain. Jenis-jenis pengembangan produk. Yang pertama, memperbaiki yang sudah ada. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang ada. Dalam menggunakan cara ini, perusahaan tidak memiliki risiko besar karena hanya akan melakukan perubahan yang menyeluruh. Yang kedua, memperluas lini produk. Jenis pengembangan produk dilakukan perusahaan dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada atau menambah lini produk baru. Yang ketiga, menambah produk yang ada. Perusahaan dalam hal ini menambah atau memberikan variasi pada produk yang telah ada dan juga memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen atau pembeli yang memiliki selera yang berbeda-beda. Yang keempat, meniru strategi pesaing. Pada cara ini, perusahaan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan, seperti halnya penetapan harga. Dan yang terakhir, menambah lini produk. Biasanya perusahaan memerlukan dana besar dalam penambahan produk baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan lini produk yang telah ada, karena produk yang belum pernah diproduksi sebelumnya, serta dalam hal penggunaan fasilitas-fasilitas untuk mempromosikannya memerlukan proses yang baru pula. Selanjutnya, kita akan membahas price sebagai bagian dan daur hidup produk. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah konsep dasar dalam pemasaran, di mana di dalamnya memuat tentang tahapan-tahapan pemasaran suatu produk atau jasa. Tahapan-tahapan ini lebih dikenal dengan istilah 4P. Apa aja? Yaitu yang pertama produk, kedua price, ketiga place, yang keempat promotion. Salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat untuk produk yang akan dijual. Harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan kualitas produk, dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Namun, banyak perusahaan yang kurang memperhatikan penetapan harga dengan baik. Kesalahan yang paling umum adalah sebagai berikut. 1. Penetapan harga yang terlalu berorientasi pada biaya. Kedua, harga kurang direvisi untuk mengambil keuntungan dari perubahan pasar. Ketiga, harga ditetapkan secara independen dari bauran pemasaran lainnya dan bukan sebagai unsur intrinsik dari strategi penentuan posisi pasar. Terakhir, harga kurang cukup bervariasi untuk berbagai macam produk, segmen pasar, dan saat pembelian. Lanjut, kita akan membahas daur hidup produk. Apa sih daur hidup produk? Adalah perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya. Daur hidup produk ini dibagi ke 4 tahap. Tahap pertama ini pengenalan, di mana produknya baru muncul di pasar dan perusahaan harus mengeluarkan biaya pemasaran untuk promosi agar produknya bisa dikenal. Kemudian masuk ke tahap pertumbuhan. Di sini konsumen sudah mulai sadar, oh iya ada produk ini loh ternyata, seperti itu. Di tahap kedewasaan, produknya ini bisa saja menjadi leader di pasar gitu ya. Yang terakhir masuk ke tahap penurunan, di mana produk ini sudah tidak diminati oleh konsumen karena packagingnya yang membosankan atau emang ada yang lebih menarik dari produk lainnya. Masuk ke strategi penjualan. Menurut KBBI adalah rencana cermat dalam menyusun kegiatan demi tercapainya tujuan atau sasaran secara khusus. Diubah ke dalam rencana yang bisa dilakukan atau
actionable plan untuk mencari konsumen baru ataupun mengembangkan konsumen yang ada. Singkatnya, strategi penjualan adalah aktivitas terencana yang bertujuan meningkatkan volume penjualan, baik itu penjualan barang ataupun penjualan jasa. Apa saja yang menjadi faktor penentu strategi penjualan? Ada 4. Yang pertama, target pasar, kedua, jenis produk, yang ketiga, sistem pemasaran, dan yang terakhir adalah riset dan evaluasi. Bagaimana membangun strategi penjualan? Kita harus menentukan target konsumennya itu dari kalangan apa, kemudian riset profil konsumen dan lakukan penawaran produk. Ketiga, melakukan perekrutan dan kompensasi, bisa saja ini perekrutan sales, kemudian mengadakan prosedur pengukuran performa, yang terakhir adalah evaluasi aktivitas penjualan sales. Lantas, adakah manfaat dari strategi penjualan? Tentu ada. Yang pertama udah jelas menambah pelanggan baru. Yang kedua, meningkatkan pendapatan bisnis. Dan yang terakhir adalah produk bisa dikenali dengan cepat. Adakah tips untuk merencanakan strategi penjualan? Tentu ada. Yang pertama, lihatlah potensi dasarnya, lihat potensi pasarnya. Kemudian cek daya beli konsumennya. Ketiga, perhatikan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, menggunakan sistem pemasaran yang tepat. Yang selanjutnya, menggunakan media strategi penjualan yang tepat. Bisa menggunakan sosial media, menggunakan spanduk, atau bisa juga menggunakan hadiah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.